Oke teman-teman, di part 1 kemarin kita udah bahas tentang sejarah tahajud dan keutamaan sholat tahajud di poin 1, yaitu nikmat yang menjedapkan pandangan mata. Nah, kalau kalian penasaran sama part satunya, boleh cek di channel aku ya. Sekarang kita lanjut ke poin kedua, mendapat syafaat pada hari kiamat. Jadi di Al-Isra ayat 79 dikatakan bahwa nanti ketika kita sering tahajud, kita akan diangkat ke tempat yang terpuji, di mana tempat terpuji ini adalah tempatnya Rasul Muhammad kelak pada hari kiamat nanti. Umatnya yang rajin menjalankan sholat tahajud insya Allah akan berada dekat dengan tempat di mana Rasulullah memberikan syafaat, yaitu di tempat terpuji tersebut. Dan di antara Nabi dan Rasul yang telah diutus Allah, hanya Nabi Muhammad saja yang bisa dan berhak memberikan syafaat. Dan tahajud adalah salah satu jalan pertama untuk mendapatkan syafaat Rasulullah pada hari kiamat. Ketiga adalah pahala setara bersedekah. Jadi teman-teman, perbandingan sholat sunnah malam dengan sholat sunnah yang dikerjakan pada siang hari bagaikan sedekah yang ditunaikan dengan sembunyi-sembunyi dan sedekah yang dilakukan secara terang-terangan. Ini merupakan pendapat Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, keutamaan sholat sunnah pada waktu malam dibandingkan dengan sholat sunnah pada siang hari adalah seperti sedekah secara sembunyi-sembunyi dan sedekah yang terang-terangan. Menurut ulama, sedekah secara sembunyi-sembunyi lebih utama daripada sedekah secara terang-terangan. Karena sebaik-baik sedekah adalah ketika seorang yang bersedekah tersebut tidak merasa sombong atau sekedar pamer. Jadi sembunyi-sembunyi guys. Yang keempat adalah bukti kemenangan melawan setan. Jadi teman-teman, tahajud merupakan bukti kemenangan seseorang dari musuh yang utama, yaitu setan. Karena dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari diterangkan bahwa manusia ketika tidur diikat oleh setan dengan 3 tali, dan pada setiap talinya diikat dengan mantra setan. Malam masih panjang, maka tidurlah. Namun jika seseorang telah bangun mengingat Allah, maka tali tersebut terlepas 1. Dan bila seseorang berdiri kemudian mengambil air wudhu, maka tali kedua lepas. Dan pada saat sholat tahajud, semua tali terlepas dan orang tersebut dalam kondisi segar bugar hingga hilanglah rasa malas dalam dirinya. 5. Sholat sunnah paling utama. Tahajud merupakan sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa sunnah pada bulan Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat sunnah pada malam hari, tahajud dan witir. Hadis riwayat At-Tirmizi. Keenam, mendapat kamar surga yang istimewa. Orang yang mengerjakan sholat tahajud akan diberi kamar khusus di surga. Kamar yang di bagian luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalamnya terlihat dari luar. Allah menyediakan kamar khusus tersebut bagi orang yang suka memberi makan, menyebarkan salam, dan sholat malam saat manusia sedang tertidur. Ini merujuk pada hadis riwayat Ahmad. 7. Wajahnya terlihat tampan. Seseorang yang sering menunaikan sholat tahajud pada tengah malam akan memesona wajahnya pada siang hari dan terlihat tampan. Sebagaimana hadis dari Jabir, ia berkata bahwasannya Rasulullah bersabda, siapa yang banyak menunaikan sholat malam maka wajahnya akan terlihat tampan pada siang hari. Ya, kalau untuk perempuan berarti lebih cantik ya. Kedelapan, meraih waktu mustajab. Pada malam hari terdapat waktu ketika doa orang muslim dikabulkan oleh Allah, baik doa berupa kebaikan dunia maupun akhirat, dan itu berlangsung pada setiap malam. Sebagaimana hadis dari Jabir, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada malam hari terdapat satu waktu, tidak ada seorang muslim yang memohon sesuatu kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah, kecuali Allah akan mengabulkan permohonannya, dan itu berlangsung setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Kesembilan, dikagumi oleh Allah. Allah kagum kepada seorang laki-laki yang bangun pada malam hari, meninggalkan tempat tidurnya dari pelukan istrinya untuk menunaikan sholat malam, dan ini juga berlaku sebaliknya. Sebagaimana dalam kutipan hadis dari Ibnu Mas'ud dari Rasulullah, beliau bersabda, Tuhan kita kagum terhadap 2 orang, satu terhadap seorang suami yang bangun meninggalkan ranjang dan selimutnya dari pelukan istrinya untuk menunaikan sholat malam. Kedua, terhadap seorang laki-laki yang berperang di jalan Allah ketika pasukannya kalah dan kocar-kacir, ia tidak tahu apakah ia bisa berlari, ia juga tidak tahu apakah ia bisa mundur. 10. Mendapat rahmat Allah. Allah akan menurunkan rahmat kepada pasangan suami istri yang saling membangunkan satu sama lain ketika mereka hendak sholat tahajud. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, ia berkata bahwasannya Rasulullah bersabda,
Allah akan memberikan rahmat kepada seorang suami yang bangun pada malam hari untuk menunaikan sholat, kemudian membangunkan istrinya. Jika istri itu mengabaikan, ia percikan air ke wajahnya. Allah juga memberikan rahmat kepada perempuan yang bangun pada malam hari untuk menunaikan sholat malam. Kemudian ia membangunkan suaminya, jika suaminya mengabaikan, ia percikan ke wajahnya dengan air. 11. Sarana penghapus dosa. Sholat tahajud adalah kebiasaan orang soleh sebelum kita dan merupakan salah satu bentuk takorub atau pendekatan diri kepada Allah, mencegah perbuatan dosa dan penghalang berbuat salah. Jadi gini, kalau misalnya kita punya dosa, bagaimana kita cara mentaubatinya, yaitu menggantinya dengan amal yang soleh. Nah, sedangkan tahajud itu pahalanya sangat besar. Semakin kita sering sholat tahajud, semakin dekat dengan Allah, dan Allah insya Allah akan memaafkan dosa-dosa kita. 12. Tergolong hamba yang ingat Allah. Siapa yang bangun malam lalu membangunkan keluarganya hingga sholat 2 rakaat, maka mereka akan dimasukkan ke dalam golongan laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Sebagaimana hadis dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata bahwasannya Rasulullah bersabda, jika seorang suami membangunkan istrinya pada suatu malam kemudian mereka sholat berjamaah walaupun hanya 2 rakaat, maka keduanya dicatat sebagai golongan orang-orang yang ingat kepada Allah. Ini pun berlaku bagi kita yang belum menikah ya guys, semangat. 11. Dicintai Allah. Dalam hadis marfu dari Abdullah bin Mas'ud dijelaskan bahwa ada 3 golongan manusia yang dicintai oleh Allah. Mereka adalah orang yang bangun malam dan membaca Al-Quran, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya tetapi tangan kirinya tidak mengetahui, dan orang yang berjuang atau jihad sendirian menghadapi musuh ketika teman-temannya berlarian dari medan perang. 14. Waktu paling dekat dengan Allah. Sebelumnya kita udah singgung bahwa sholat tahajud adalah bentuk takorub dan atau ya pendekatan diri kepada Allah. Perlu juga kita ketahui bahwa pertengahan malam terakhir adalah saat terdekat antara Allah dan hambanya. Oleh sebab itu dianjurkan untuk berzikir pada waktu-waktu tersebut. Hal ini ditegaskan dalam hadis dari Amr bin Abasah yang mendengar Rasulullah bersabda, waktu yang paling dekat antara Allah dan hambanya adalah pada pertengahan malam yang terakhir. Jika kamu mampu untuk melakukan zikir mengingat Allah dan sholat pada saat itu, maka lakukanlah. Hadis riwayat At-Tirmizi. 15. Menunjukkan hamba yang bersyukur. Rasulullah pernah melakukan sholat malam hingga betis beliau bengkak. Melihat hal itu, para sahabat merasa heran karena beliau sebagai utusan Allah masih sangat gigih dalam beribadah. Padahal dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah. Tetapi Rasulullah menyanggah pandangan itu. Beliau melakukan sholat hingga betis beliau bengkak tidak lain adalah sebagai wujud syukur beliau atas karunia Allah. Jadi guys, sholat tahajud juga itu merupakan sebuah rasa syukur kita kepada Allah, rasa terima kasih kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. 16. Memenuhi panggilan Allah. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah, beliau bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam, yakni ketika masuk waktu sepertiga malam yang pertama. Kemudian dia berkata, aku raja, siapa yang memohon kepadaku maka aku kabulkan permohonannya, siapa yang meminta sesuatu kepadaku maka aku beri, siapa yang memohon ampun kepadaku maka aku ampuni. Dan itu terus terjadi hingga pagi terang setelah imam selesai sholat. Hadis riwayat Muslim. 17. Menggapai kemuliaan. Dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata bahwasannya Rasulullah bersabda, telah datang kepadaku malaikat Jibril dan berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan meninggal, dan cintailah orang yang engkau cintai karena sesungguhnya engkau kelak akan berpisah, dan perbuatlah sesukamu karena engkau akan mendapat balasannya. Kemudian Jibril berkata lagi, wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin adalah sholat tahajudnya, dan kehormatannya adalah ketika ia tidak menunjukkan sikap banyak bergantung kepada manusia. Hadis riwayat Abu Nuaim. Nah, sekian teman-teman review buku Mukjizat Tahajud dan Witir ini. Semoga setelah kalian nonton ini, kalian semakin semangat untuk melakukan tahajudnya, semakin banyak afirmasi positif di dalam pikiran kita, dan semakin berhusnuzon kepada Allah, dan semakin banyak keajaiban-keajaiban dan doa-doa terbaik yang mulai terwujud di hidup kalian. Maaf kalau banyak salah kata dari aku, semoga kalian bisa menangkap yang baiknya. Bye-bye.